Allah, dijelaskan sabda-sabda nabinya, dan dijabarkan penjelasan para ulama terkait nas-nas syar'i. Kiranya dengan duduknya kita bersama di sini menambahkan ketakwaan kita, menambahkan ilmu kita, dan menyemangatkan diri kita untuk senantiasa di atas jalan yang benar hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tematik kita terkait dengan amal-amal, hukum-hukum amalan yang terkait dengan kehidupan kita, khususnya adalah yang nampak, yang di sekitar kita dan sudah lumrah di antara kita. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan setelahnya, kita akan jelaskan dahulu trilogi yang kemarin kita sudah jelaskan 2, tinggal 1 ya. Kemudian daripada slogan yang disepakati oleh para takmir masjid di desa Cemani ini, di mana kemudian di pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwasannya kita waras tanpa miras, kemudian berbudi tanpa judi, dan pada kesempatan ini kita akan jelaskan slogan yang ketiga, yaitu aman tanpa preman. Kenapa demikian? Karena memang di dalam kehidupan bermasyarakat kita dapati, khususnya di beberapa wilayah, mungkin wilayah kita dahulu kala demikian, namun alhamdulillah pada kesempatan ini, pada masa ini, pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, kiranya tidak ada ataupun nihil sama sekali. Namun ketika belum ada yang namanya tatanan yang rapi ataupun kemudian keamanan yang betul-betul aman, itu banyak sekali merajalela seperti itu. Bahkan kemudian kita disampaikan oleh orang tua kita dahulu, ketika saya pribadi itu kemudian hendak dilahirkan di muka bumi ini, jadi kemudian hendak menuju bidan, di pertengahan jalan di palak preman seperti itu. Sampai sekarang saya mau cari-cari itu premannya di mana yang menghalangi saya keluar dari dunia. Itu kan, saya ingin cari-cari seperti itu. Saya ingin salami dia seperti itu. Jadi pada zaman berarti ketika mungkin saya belum dilahirkan, atau pada zaman dulu di mana desa Cemani ini, khususnya Cemani Baru, Merugi Waringin Rejo, itu kemudian masih disebut dengan desa sawah, dan di mana kemudian di sana merajalela yang namanya kemudian pungutan liar ataupun kemudian pemalakan oleh warga sekitar daripada orang-orang yang melintas. Jadi sebenarnya kemudian lambat laun warga Cemani itu kemudian paham agama, kemudian banyak yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kemudian melalui wasilah beberapa program-program lembaga pendidikan ataupun lembaga sosial dan dakwah yang ada di desa ini, khususnya pondok, khususnya SD Islam terpadu, khususnya TPA dan khususnya kutak-kutak, juga tidak lain dan tidak bukan juga menambah yang namanya kemudian mental moral yang bagus bagi masyarakat kita bersama. Namun kemudian pada kesempatan ini izinkan kami jelaskan ya, jadi nanti monggo silahkan sebelum kita jelaskan, kita sudah kelilingkan sebuah kertas. Monggo nanti para jemaah sekalian jika menghendaki ingin menanyakan suatu hal terkait dengan fikih ataupun hal terkait dengan hal itu, silahkan ditulis. Insya Allah kita akan sampaikan di majelis-majelis setelahnya. Bila berhalangan untuk hadir, nanti kita akan tuliskan sebuah makalah untuk dibagi di grup WhatsApp Masjid Al-Muhtadin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian apa sih yang inti dari preman ataupun
Kalau saya buka-buka di kamus KBBI itu adalah sebutan bagi orang yang jahat. Setiap orang jahat berarti disebut dengan preman. Seperti itu. Kalau kita tanya wajahmu kok seperti preman, gitu kan? Berarti wajahmu seperti orang jahat. Tatoan, rambutnya gondrong, berbicara kasar dan lain sebagainya. Seperti itu. Adapun premanisme, jadi kalau tadi preman itu orangnya, sedangkan premanisme adalah gaya hidup yang sewena-wena, yang mendahulukan yang namanya kekerasan. Jadi kalau seseorang mendahulukan kekerasan dalam berbagai hal, emosionalnya kurang terjaga, maka itu juga sebenarnya kemudian termasuk memiliki jiwa-jiwa premanisme. Seperti ini. Tidak, bukan hanya kepada orang yang meminta-minta uang saja yang disebut dengan preman, namun kemudian orang yang memaksa ataupun berbuat kekerasan merugikan orang lain itu juga disebut dengan premanisme. Maka para penodong, para perampok, para pemeras itu termasuk daripada preman. Inti daripada yang namanya seseorang yang jahat atau disebut preman ini adalah manakala ia tidak ingat ternyata perbuatan yang ia lakukan adalah merupakan perbuatan yang zalim. Apakah itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kata Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, beliau menyebutkan adalah ad-dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawadhi'ihi. Yang disebut zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Imma binuqsanihi, itu mengurangi haknya, au biziyadatihi, itu menambah haknya sampai berlebihan, au udulihi an waqtihi au makanihi, atau tidak ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat. Kita ambil salah satu contoh yang kemudian menjadi contoh-contoh berikutnya. Misal contoh menempatkan sesuatu yang mengurangi haknya. Apa itu yang mengurangi haknya? Barangkali kita kemudian diri kita punya hak. Apa itu? Ya, sandang, papan, dan pangan. Sandang, kita punya hak, di tubuh kita punya hak untuk ditutupi auratnya. Nah, seperti itu. Kemudian tubuh kita juga punya hak untuk diberi asupan nutrisi. Seperti itu. Kalau kemudian asupan ini berkurang ataupun tidak diberikan sesuai dengan proporsinya, itu namanya adalah zalim. Seperti itu. Maka dalam syariat Nabi Muhammad SAW, seseorang dilarang untuk berpuasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol itu secara bahasa adalah puasa yang bersambung. Apa yang disebut dengan puasa yang bersambung? Maksudnya adalah menyambung satu puasa dengan puasa setelahnya, atau tidak berbuka dan tidak sahur hingga 2 hari, 3 hari dan sebagainya. Ini kemudian mengurangi hak-hak bagi tubuh seseorang. Kecuali Nabi Muhammad SAW, karena kemudian ada kekhususan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada orang lain selain Nabi Muhammad SAW. Ada yang lainnya dilarang, Nabi Muhammad dibolehkan. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW dibolehkan menikah lebih dari 4 istri. Sedangkan kita hanya diperbolehkan menikahi 1 atau lebih dari 1, maksimal 4. Itu Nabi Muhammad dibolehkan, kita dilarang. Ada pula kemudian Nabi Muhammad SAW dilarang, kita dibolehkan. Contohnya apa? Nabi Muhammad dilarang, kita tapi Nabi Muhammad khusus, Nabi Muhammad dilarang tapi kita dibolehkan. Apakah itu? Menerima harta zakat. Jadi haram bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad itu menerima harta zakat. Karena sebenarnya hakikat harta zakat itu adalah harta sisa atau harta kotor yang kemudian dikeluarkan oleh para aghnia, para orang kaya. Sedangkan kita selain keturunan Nabi Muhammad SAW, barangkali mungkin jamaah Majatul Mutadin ada keturunan dari Nabi Muhammad, berarti ya tidak boleh menerima
zakat itu. Ada yang di sini keturunannya Habib-Habib, Pak. Ya nanti kita salami ya Pak. Seperti itu. Kita salami nanti kita cium tangan gitu. Seperti itu. Percaya tidak Pak? Sebenarnya kita itu keturunan Nabi juga. Tapi nggak tahu nabinya siapa. Nabi Ibrahim mungkin ada Nabi Adam. Yang jelas Nabi Adam. Seperti itu. Mana nasabmu tersambung pada sampai Nabi siapa itu? Ya, saya juga punya nasab sampai Nabi Adam. Nah, seperti itu. Ya minimal Nabi Nuh lah. Karena sebagai bapak kedua, bapak Abul Bashar yang kedua, seperti Nabi Nuh. Yang kemudian Nabi Nuh itu memiliki 3 anak yang kemudian berpencar setelah kemudian banjir bandang itu berpencar ke berbagai daerah dan menurunkan berbangsa-bangsa itu ya. Seperti itu. Jadi ya tafakur, kemudian berbangga-bangga pada nasab sebenarnya ya kita juga bisa berbangga-bangga sebenarnya kan seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW tapi dianjurkan oleh kita. Diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW tapi dianjurkan untuk kita. Apakah itu Pak? Sholat malam. Jadi bagi Nabi Muhammad SAW sholat malam adalah hukumnya wajib. Sedangkan umatnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini kan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara malam fatahajjad bihi, maka wahai Nabi Muhammad, khusus engkau Nabi Muhammad SAW, maka tahajudlah sebagai nafilah, sebagai tambahan ataupun sunnah bagi asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dirimu wahai Nabi Muhammad, dan ini kemudian terrealisasikan bahwasanya dirimu kemudian akan mendapatkan maqaman mahmuda ataupun kedudukan yang mulia. Apakah itu? Nabi Muhammad SAW diberikan kedudukan yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu beliau diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu karena wasilahnya sholat tahajud yang kemudian diwajibkan kepada beliau. Seperti itu. Ada yang dilarang untuk umatnya, dibolehkan untuk kemudian Nabi Muhammad tadi kita sampaikan adalah puasa wisal atau puasa bersambung sampai beberapa hari. Ini ut'amu wa usqa, kata Nabi, kalau kalian puasa wisal nggak akan mampu seperti itu, melainkan aku, sungguhnya aku diberi makan dan diberi minum langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kemudian ini menjadi kekhususan. Jadi ternyata bukan hanya dibolehkan khusus Nabi, yang lainnya nggak boleh. Kok enak sekali. Ternyata ada beberapa ibadah, ada beberapa kemudian perbuatan yang sebenarnya Nabi Muhammad SAW diberikan beban lebih, sedangkan kita tidak. Nah seperti ini. Sedangkan kita tidak. Dan ini menjadi banyak seperti itu. Kita kembali kepada sifat yang melekat pada orang-orang yang berbuat buruk ataupun beriman ini adalah berbuat zalim. Sebenarnya seseorang manusia itu potensi untuk zalim itu sudah ada, bukan diadakan. Potensi untuk zalim ataupun menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu sebenarnya bukan diada-adakan, tapi sudah ada sejak kita lahir ataupun tabiatnya seperti itu. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kalian, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu punya tabiat zalim dan kufur nikmat. Dengar. Jadi sifatnya manusia itu, ya tabiatnya adalah zalim dan kufur nikmat. Jadi kalau ada orang tidak zalim, maka dia adalah berusaha untuk seadil-adilnya. Itu kan. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha fa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dalam ayat yang lain sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan yang namanya amanah memegang agama ini ke langit, nggak mau, mereka enggan. Ke bumi mereka enggan juga.
ke gunung-gunung mereka juga enggan, maka kemudian ditawarkan kepada manusia dan diterima. Sesungguhnya manusia adalah termasuk dari orang-orang yang zalim dan lagi tidak mengetahui ataupun jahil, seperti itu. Jadi tabiatnya itu, kita itu melenceng sebenarnya kemudian ketika melihat ada orang lain memiliki yang belum kita miliki, sebenarnya kita itu berhasrat untuk menghilangkan atau mengambilnya. Tapi sungguh beruntung bagi orang-orang yang menahan diri daripada berbuat zalim ataupun mengambil hak orang lain bagi kita, seperti itu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perbuatan zalim ini kemudian tidaklah dilepaskan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha, pada hari kiamat itu didatangkan ad-dawawinu thalathatun, ada 3 yang namanya buku catatan amalan hamba. Ada 3 jenis buku amalan hamba yang kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba. Apakah itu? Yang pertama adalah diwanun la yaghfirullahu minhu syai'an. Ada sebuah buku catatan amal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika membuka ternyata ada isinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni perbuatan hamba tersebut. Ada juga diwanun la ya'ba'u bihi syai'an qattun. Ada satu buku catatan amal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyembunyikan sekecil apapun yang telah dilakukan seorang hamba. Kemudian diwanun la yatrukullahu minhu syai'a. Ada sebuah buku catatan amal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membiarkan begitu saja perbuatan hamba yang telah dicatatkan di dalamnya. Adapun pertama adalah catatan amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian dibuka itu ada buku, ada kemudian ada catatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuninya. Apakah itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk perbuatan zalim yang paling zalim. Kemudian buku catatan yang kedua adalah di mana buku catatan tersebut tercantum amalan yang paling kecil yang pernah kita lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun buruk. Apakah itu? Zulmul abdi li nafsihi, zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri. Seperti zalimnya seorang hamba kepada dirinya sendiri, baik itu kemudian dia bermaksiat kepada Allah tanpa merugikan orang lain ataupun tidak menunaikan kewajiban, maka itu adalah zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian catatan yang ketiga adalah la yatrukullahu minhu syai'a. Jadi kitab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membiarkan begitu saja. Apakah itu? Seorang hamba yang berbuat zalim kepada orang yang lainnya, maka kemudian tidak akan dibiarkan begitu saja masuk ke dalam jannah kecuali telah menyelesaikan yang namanya hak yang telah ia ambil. Seperti itu. Nah, kemudian dalam arasat ataupun istilah terkait dengan sebuah fase setelah kita meninggal dunia, setelah hari kiamat, setelah padang mahsyar, setelah mizan, itu ada yang namanya fase yang disebut al-arasat, di mana kemudian para masuk surga ataupun masuk neraka. Di sana ada fase di mana kemudian setiap kita melalui yang namanya as-sirat dan qantarah. Ada 2 jembatan. Jembatan yang pertama adalah yang disebut dengan as-sirat, di mana kemudian sudah lumrah kita dengar sifat-sifatnya, bagaimana gelapnya pada waktu itu, bagaimana tajamnya, bagaimana tipisnya jembatan tersebut. Maka di sana memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Seperti itu. Ada kemudian mereka diberi cahaya seluas mata memandang, ada kemudian diberi cahaya sebesar tangan kanannya, ada kemudian diberikan cahaya hanya di ujung jempol kakinya, di mana kemudian hidup menyala dan kemudian mati, menyala dan kemudian mati. Namun kemudian di jembatan yang kedua ataupun disebut dengan al-qantarah, di mana kemudian kalau tadi memisahkan antara muslim dan kafir, muslim dan non-muslim dan lain sebagainya, adapun yang kedua adalah yang disebut jembatan al-qantarah, di mana kemudian jembatan biasa, tapi kemudian di sana memisahkan antara orang zalim
dan orang yang madlum, orang yang mendolimi atau dan orang yang kemudian tidak memiliki kezaliman kepada orang yang lainnya, seperti itu. Akhirnya kemudian kebaikan seseorang yang telah dizalimi itu kemudian yang zalim itu diambil oleh orang-orang yang terzalimi. Kalau maupun kemudian tidak memiliki kebaikan suatu apa, akhirnya kemudian dosa orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang zalim, hingga tidaklah orang masuk ke dalam jannah kecuali ia bersih daripada perbuatan dosa ataupun berbuat zalim kepada orang lain. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi ternyata perbuatan zalim ini terjadi ataupun memiliki berbagai macam. Macam yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menempatkan posisi Allah Subhanahu wa taala tidak pada tempatnya. Di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, tapi kemudian kita mengambil wujud yang lain, makhluk yang lain untuk disembah ataupun menjadi wasilah untuk beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini sudah maklum seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni orang yang berbuat zalim karena terkait zalim kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang menjadikan, yang menganggap Allah Subhanahu wa taala punya anak, yang menganggap Allah Subhanahu wa taala punya anak laki-laki, yaitu orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya Allah, yang menganggap Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Siapakah itu? Bangsa Arab. Yang seperti itu. Bangsa Arab ini menganggap Allah Subhanahu wa taala punya anak, tapi bukan anak laki-laki, anak perempuan. Siapakah itu? Para malaikat. Jadi mereka mengira kaum Quraisy jahiliyah dahulu, pada kaum Arab jahiliyah dahulu mengira bahwasanya para malaikat itu sebenarnya bukan hanya pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur yang namanya alam semesta ini, melainkan adalah anak perempuan Allah. Kenapa demikian? Kok kenapa tidak ikut tradisinya orang-orang Nasara yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak laki-laki? Kenapa demikian? Ternyata ada orang takzimnya ataupun pemuliaan bangsa Arab dahulu dibandingkan dengan orang Nasara, orang Nasrani pada hari ini dan pada zaman dahulu itu takzimnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang Nasara. Kenapa demikian? Karena tradisi dalam di bangsa Arab dahulu bahwasanya tidaklah mewarisi warisan dari seorang ayah kecuali anak laki-laki. Jadi anak perempuan itu dianggap bukan ahli waris, tapi justru warisan. Bukan hanya anak perempuan. Jadi kemudian istri dari si mayit itu bukan jadi ahli waris, tapi adalah warisan. Diwariskan kepada saudaranya, pada zaman dahulu seperti itu. Dan orang-orang Arab pada zaman dahulu meyakini bahwasanya segala kekuasaan ataupun penguasaan langit dan bumi ini tidak bisa diwariskan kepada seorang makhluk pun. Maka kemudian dipilihlah anak perempuan, karena anak perempuan itu tidak bisa mewarisi tahta ataupun kekuasaan daripada orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kok kemudian bangsa Arab menganggap para malaikat sebagai anak perempuan Allah? Karena demikian, seperti itu. Jadi sungguh Maha Suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka fitnahkan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah zalim kepada makhluk. Zalim kepada makhluk ini juga terkait dengan manusia dan selain manusia. Seperti itu. Jadi kemudian kita sudah masyhur ataupun sudah pernah mendengar atau sering mendengar udzibat imra'atun fi hirratin habasat hatta matat, seorang wanita yang kemudian menyiksa kucing itu kan, dikurung, tidak diberi makan, tidak dibiarkan mencari makan sendiri sampai kemudian ia mati. Seperti itu. Jadi kucing ini disiksa karena dipelihara tapi tidak diberi makan, dimasukkan kandang tidak diberi makan.
Dan seperti itu. Jadi memelihara hewan itu juga ada potensi zalim, ada potensi sedekah. Yang seperti itu. Ada potensi sedekah. Setiap makanan yang kita berikan kepada hewan peliharaan kita itu kemudian menjadi sedekah kita. Seperti itu. Jangankan makanan yang kita berikan kepada hewan peliharaan kita, makanan yang kita biarkan dengan sengaja, dengan niat sedekah untuk hewan-hewan, kita lepaskan, mungkin kita sebar atau kita lempar yang namanya beras di hutan, atau kita lempar sisa makanan kita di jalan dengan niat, oh barangkali ada kucing yang makan, barangkali ada burung yang makan, gitu kan. Kecuali kalau hewan-hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, gitu kan. Anjing hitam, ular hitam, kemudian tikus, gitu kan. Kita ngelempar sisa makanan, bismillah niat sedekah buat tikus, tidak. Karena tikus ini adalah hewan yang kemudian dianjurkan untuk dibunuh juga, seperti itu. Jangankan kemudian kita berikan hewan itu makanan, kita kemudian sudah pernah kita sampaikan, kita tanam sebuah pohon, kemudian pohon itu tumbuh hingga besar, akhirnya kemudian ada hewan bersarang di sana, ada hewan yang menghirup udaranya di sana, maka kita juga mendapatkan pahala jariyahnya. Seperti itu. Tapi lain halnya ketika kemudian kita memiliki peliharaan, tapi kemudian kita telantarkan, tidak kita rawat dan lain sebagainya hingga mati tanpa kemudian ada perawatan bagi kita, maka termasuk daripada permisalan yang disebutkan dalam hadis ini yang telah kita sampaikan, ya. Hanya seorang wanita dianggap hanya gara-gara ia kemudian membiarkan hewan peliharaan dia yang kemudian yang ia kurung itu tanpa diberi makan dan sebagainya. Seperti itu. Ustaz, ketika saya pulang kampung setelah Idul Fitri, saya lupa tidak beri makan, ya kan, kasihan juga. Seperti itu. Atau ketika itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat sekelompok sahabat itu kan kemudian memasang namanya burung di sebuah target seperti itu. Karena pada zaman dahulu itu sangat lumrah yang namanya memanah. Tapi memanah kok targetnya itu benda mati, itu kemudian ya tidak menarik. Akhirnya kemudian sekelompok orang tersebut ia ikat seekor burung di sebuah tempat, kemudian digaris sebuah jarak, kemudian mereka berlomba-lomba untuk memanah burung tersebut. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika melihat orang-orang tersebut, maka dikatakan an-nabiyyu la'ana man fa'ala hada. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang melakukan hal ini. Maksudnya apa? Membuat target hewan ataupun makhluk hidup yang lainnya seperti itu, dibiarkan terbang kemudian dipanah. Barang siapa yang mendapatkannya maka dia menang dan sebagainya. Kalau kemudian kita boleh memanah benda bergerak, ya yang non makhluk hidup saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah zalim kepada manusia, seperti itu. Jadi zalim kepada manusia. Ini kemudian terbagi menjadi dua. Zalim yang diridhoi oleh korban dan zalim yang tidak diridhoi oleh korban. Jadi ada dua. Dua-duanya sama-sama zalim. Semua sama-sama dianggap zalim, tapi yang satu adalah korbannya ridho, yang dua adalah korbannya tidak ridho. Yang paling banyak kita dapati adalah korbannya tidak ridho. Contohnya ridho tidak, orang yang korupsi berapa itu, 700 triliun hanya di penjara 6,5 tahun, seperti itu. Kita nggak ridho, seperti itu ya, minimal hukum seumur hidup atau hukuman mati sekalian, seperti itu. Apakah kita ridho? Kan seperti itu. Ketika kemudian ya, misal harta kita diambil orang, kita tidak ridho.
Apakah kita ridho mungkin keluarga kita atau saudara kita yang ada di Palestina sana kemudian dibunuh oleh orang-orang kafir? Seperti itu perbuatan zalim yang sangat besar. Seperti itu yang sudah lumrah ya, zalim itu. Zalim itu bisa pada harta, bisa pada jiwa membunuh, bisa pada harta mengambil hak orang lain, bisa pada menyalurkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti itu, zalim pada syahwat, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kaumnya Nabi kaum Lut ya, seperti itu. Mereka menempatkan syahwatnya tidak pada tempatnya. Zalim pada ilmu. Korun ketika kemudian mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan yang besar, maka ia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapatkan ini sesungguhnya hanya karena pengetahuanku yang sangat luas, hanya karena usahaku, bukan karena pemberian Allah dan sebagainya. Maka ini termasuk dari perbuatan yang zalim. Kemudian yang selanjutnya menarik, ada perbuatan zalim, pelakunya berbuat zalim, korbannya itu kemudian rela dizalimi. Kalau tadi zalim tapi korbannya tidak rela dizalimi, sekarang ada perbuatan zalim tapi korbannya itu rela dizalimi. Baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Contohnya apa? Contohnya apa adalah berbuat riba. Ataupun hutang piutang yang di dalamnya ada riba, seperti itu. Orang yang menyengaja berhutang kepada bank konvensional yang dimana kemudian dia di sana ada riba ataupun tambahan nilai lebih, pengembalian lebih, maka sebenarnya ya paling nambah sedikit nggak apa-apa lah. Nah, seperti itu. Pelakunya kemudian berbuat zalim, yang objeknya yang berhutang itu juga kemudian sukarela memberikan masuk ke dalam perbuatan zalim tersebut. Nah, seperti itu. Atau yang lainnya, zalim ataupun mengambil hak orang lain tapi kemudian korbannya itu adalah kemudian ridho saja. Apakah itu yang namanya perjudian? Seperti itu. Ada dua perbuatan zalim, ada dua contoh yang kemudian orangnya zalim tapi kemudian objeknya sukarela ataupun ridho saja. Nah, seperti apakah itu? Yang pertama adalah seseorang yang berhutang dengan sistem riba, yang kedua adalah seseorang yang berjudi. Orang yang berjudi itu ya kemudian ketika mengundi, misal kalau kemudian kita 10 orang itu kan, nanti nomor yang keluar setiap orang membayar sejumlah uang, nanti nomor yang keluar uangnya tersebut miliknya dia semata, seperti itu. Jadi ketika pendaftaran semua sudah rela, ketika nanti dia tidak mendapatkannya maka dia sudah legowo, kan seperti itu. Meskipun korbannya ataupun objeknya ini kemudian ridho, uangnya diambil, saya mau judilah, nanti kalau menang alhamdulillah rezeki dari Allah, nanti kalau kalah ya hitung-hitung sedekah. Wah, ini kan pikiran-pikiran yang salah, seperti itu. Ternyata di sini termasuk daripada hal yang zalim, seperti itu. Termasuk daripada yang zalim. Lalu kemudian jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zalim ini tidaklah kemudian pelakunya ataupun khususnya pelakunya itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menambah satu syarat lagi dibandingkan taubat-taubat yang lain. Adapun taubat-taubat yang lain karena dosa biasa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak merugikan orang lain, ya cukup menyesal, tidak mengulangi lagi, mengikuti dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan amal soleh yang lainnya. Bi sayyi'ata al-hasanah. Ikutilah keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Kiranya kebaikan kita menutupi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Tapi ada satu syarat yang kemudian ditambah lagi kepada orang yang berbuat zalim agar kemudian perbuatan zalimnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kehalalan yang telah ia ambil darinya. Nah, seperti itu.
meminta kehalalan yang telah ia ambil, seperti itu. Mungkin dahulu kita pernah, masa kecil kita pernah ngambil ataupun jajan permen 5.000, tapi kemudian dapatnya 5, kita ambil 7, nah kan tinggal 2, ini kan yang belum kemudian kita bayarkan. Kalau masih hidup, penjualnya kita datangi, kita bayarkan, seperti itu. Kalau dahulu kita pernah mencuri ataupun mengambil mungkin buah dari tetangga kita, mungkin belimbing dan pohon dan sebagainya, yang kemudian pemiliknya tidak ridho, kemudian kok pemiliknya sudah meninggal dunia, bagaimana kemudian kita meminta kehalalannya? Ya, kita sedekahkan sejumlah senominal yang kita ambil dari dirinya, seperti itu. Jadi kemudian ketika kalau pemimpin berbuat boleh kepada rakyatnya, itu kan kemudian tobatnya bagaimana coba? Meminta maaf, ya mengembalikan, seperti itu. Jadi sebenarnya kemudian ketika kita mendengar kok kemudian keuangan negara ataupun uang negara diambil oleh sejumlah orang, ya tobatnya meminta maaf, kemudian dihukum mengembalikan uang, seperti itu. Sejumlah apa yang ia ambil, seperti itu. Yang berarti, jadi apa yang kemudian kita berbuat, apa yang kita berbuat negatif kepada orang lain, hendaknya kita kembalikan keburukan tersebut dengan kebaikan, bersedekah dan sebagainya. Kalau tidak ada objeknya ataupun korbannya kemudian sudah tidak ada, maka kita keluarkan sejumlah apa yang telah kita ambil dari dia, seperti itu. Kalau kemudian ini terkait dengan harta, sedangkan terkait dengan perbuatan keburukan dan sebagainya, apalagi kemudian merugikan orang lain, maka hendaknya kemudian kita berikan manfaat kepada orang yang lain tersebut sejumlah apa yang kita telah berbuat buruk kepada dirinya, seperti itu. Kita ambil salah satu contoh yang menarik yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang berbuat zalim, bukan hanya zalim mengambil harta orang lain saja, tapi zalim membunuh orang lain. Kemudian ia bertaubat. Yang dibunuh bukan sembarangan. Yang dibunuh adalah pamannya Rasulullah SAW. Siapakah itu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Seperti itu. Siapa yang membunuh? Wahsy ibnu Harb. Wahsy bin Harb. Namanya Wahsy. Wahsy itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Indonesianya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu Wahsy, orang brutal. Jadi Wahsy. Jadi nama ini sebenarnya pengaruh pada juga kepribadiannya. Ngerti kan? Jadi ketika Wahsy itu membunuh Hamzah, itu bukan hanya dibunuh semata, diambil jantungnya, kemudian diambil hatinya, kemudian dia makan. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW tidak akan memaafkan secara manusia, tidak akan memaafkan Wahsy itu sendiri. Nah, seperti itu. Meskipun ketika Fathul Makkah, ketika kemudian kota Makkah dibebaskan, dibebaskan oleh kaum muslimin, diutuslah kemudian sebuah utusan kepada Wahsy khusus langsung dari Rasulullah. Karena waktu itu ketika mendengar kota Makkah sudah dikepung, kemudian Wahsy lari menuju Taif. Seperti itu. Kirimlah utusan kepada beliau untuk apa? Ditawarkan kepadanya Islam. Akhirnya kemudian Wahsy itu kemudian mau masuk Islam, kemudian menuju Makkah, untuk mendatangi Rasulullah SAW secara langsung. Tapi kemudian setelah melihat ada sosok dari kejauhan itu adalah sepertinya Wahsy, Nabi Muhammad SAW enggan untuk melihat wajahnya Wahsy. Karena apa? Setiap kali ia melihat Wahsy, maka ia teringat bagaimana kemudian pamannya yaitu Hamzah itu kemudian terbunuh di tangan beliau. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian ketika diturunkan ayat ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Duhai para hambaku, sesungguhnya janganlah kalian duhai para hambaku yang kemudian telah melampaui batas atas apa yang ia pernah lakukan, janganlah kalian berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Dan seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditanyakan oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk orang-orang musyrik?" Tentunya tidak. Orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk daripada yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah taala mengatakan ataupun menafsirkan dalam tafsirnya Al-Manar, dalam tafsir ayat ini, tafsir Al-Manar, beliau menukilkan dalam sebuah riwayat bahwasanya sebab diturunkannya ayat ini adalah terkait dengan Wahsy. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ditegur. Ternyata kemudian keengganan Nabi Muhammad SAW untuk menerima pertaubatannya Wahsy itu kemudian ditegur langsung dari langit yang ketujuh. Bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya akan kemudian senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini Wahsy, seperti itu. Seperti itu. Maka ia buktikan ketika Nabi Muhammad SAW melengos satu kali ataupun memalingkan wajahnya satu kali, ia kejar kembali. Kemudian sampai kemudian ia betul-betul Nabi Muhammad SAW enggan untuk melihat wajahnya Wahsy. Seperti itu. Tapi kemudian pertaubatannya Wahsy itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tunjukkan buktinya. Apakah itu buktinya? Beliau sepeninggal Nabi Muhammad SAW ikut yang namanya perang untuk memerangi kaum murtadin, orang-orang yang kembali kepada kekufuran setelah keislaman mereka, orang-orang yang tidak mau menerima, tidak mau membayar zakat, termasuk pula orang-orang yang mengikuti nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab dan lain sebagainya. Pada waktu itu Wahsy itu juga ikut sebuah kafilah pasukan menuju Yamamah ataupun perang Yamamah, di mana kemudian di sana memerangi yang namanya nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab. Nah, seperti itu. Nabi palsu yang namanya Musailamah al-Kadzab, di mana kemudian kenapa disebut al-Kadzab, pendusta? Seperti itu. Ya, karena setiap yang ia ucapkan, setiap mukjizat yang ia inginkan itu berbalik apa yang menjadi kenyataannya, gitu kan? Gitu kan? Ini yang disebut dengan ihanah, penghinaan, seperti itu. Wahsy pernah kemudian dikeluhkan sebuah sumur yang kemudian sedikit airnya. Wahsy, mohon maaf. Musailamah kemudian pernah dikeluhkan sebuah sumur yang kemudian hampir kering. Duhai Musailamah, manakala engkau menjadi nabi, mengaku nabi, tunjukkan mujizatmu. Penuhilah sumur ini dengan air. Akhirnya kemudian ia ludahi sumur tersebut. Bukannya kemudian penuh, tapi justru kering. Ada seorang yang buta sebelah meminta obat kepada Musailamah al-Kadzab, bukannya kemudian sembuh, justru buta duanya. Seperti itu. Namanya Musailamah al-Kadzab. Disebut dengan al-Kadzab, tapi banyak pengikutnya juga. Seperti itu. Al-Masih ad-Dajjal itu kemudian tertulis di wajahnya itu tulisan kafaroh, tapi banyak juga pengikutnya. Kenapa disebut Dajjal? Karena Dajjal ini adalah tingkatan paling tinggi daripada dusta. Al-Kadzab itu dusta, tapi ya biasa saja, dusta tapi lebih. Tapi kalau disebut Al-Kadzab, pasti apa yang dia ucapkan adalah dusta. Nerakanya adalah surganya bagi orang-orang yang beriman. Seperti itu. Imannya adalah kufurnya iman kepada dirinya adalah kufurnya orang-orang yang beriman. Seperti itu. Mengikuti jalannya adalah kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka kemudian pertaubatannya Wahsy itu baru kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh kaum muslimin manakala tombak yang ia gunakan untuk membunuh orang yang paling mulia, orang di antara orang-orang yang paling mulia yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, itu kemudian tombak yang sama juga ia pinjamkan kepada orang yang paling hina yaitu Musailamah al-Kadzab. Seperti itu. Jadi baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin. Ternyata pertaubatannya Wahsy ini sungguh-sungguh. Kenapa? Dengan apa? Ia tunjukkan
Kalaulah kemudian dahulu aku pernah membunuh orang yang paling dianggap paling kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW, maka pada hari ini dengan alat yang sama, dengan tombak yang sama, saya kemudian bunuh orang yang paling hina ataupun orang yang mengaku-ngaku Nabi ini. Seperti itu. Nah, kemudian pertobatannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian kalau kita ambil contoh dari sini, maka hendaknya kemudian meskipun kita berusaha untuk melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian ketika kita hendaknya kemudian mengikuti perbuatan dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita, khususnya kemudian ketika kita berbuat zalim, hendaknya kemudian kita berikan kita meminta kerelaan kepada orang yang pernah kita zalimi, kiranya kemudian orang kita zalimi tersebut meminta tebusan ataupun memberikan kehalalan atas kita, maka alhamdulillah. Seperti itu. Sa'd bin Abi Waqqas, untuk kita akhiri ini, pernah difitnah oleh seseorang. Di saat bin Abi Waqqas itu kemudian ditunjuk menjadi gubernur oleh Umar bin Al-Khattab, tapi kemudian difitnah oleh sejumlah rakyatnya. Seperti ini. Salah satunya adalah Usama ibn Qatadah. Beliau mengatakan kepada Umar, mengadu, wahai Umar, sesungguhnya Sa'd bin Abi Waqqas ini yasiru bisariyah, nggak pernah ikut perang, wala yaksimu bisawiyah, tidak pernah membagi rampasan perang dengan adil, wala ya'dilu bil qadiyah, dan ia kemudian tidak pernah berbuat adil dalam keputusannya. Seperti itu. Nah, kemudian Sa'd bin Abi Waqqas sebagai seorang yang terzalimi, kemudian dia mengangkat tangannya, Allahumma in kana hadzal abd, ya Allahumma in kana abduka hada, ya Allah, kalaulah hambamu ini kadiban, berdusta, au muraiyan, ataupun ingin dianggap terkenal karena pernah mengadu kepada khalifah secara langsung, dengan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitani, maka ya Allah, panjangkanlah usianya, panjangkanlah kemiskinannya, dan masukkan ia ke dalam fitnah yang tidak ada seseorang bisa selamat dari fitnah tersebut. Akhirnya benar. Akhirnya kemudian tidaklah didapati Usama ibn Qatadah kecuali usianya ratusan tahun. Dengan sampai kemudian diriwayatkan alisnya saking tuanya itu berguguran. Seperti itu. Tidaklah ia didapati di akhir hayatnya kecuali ia di pinggir-pinggir gang meminta-minta, di pinggir-pinggir jalan meminta-minta saking fakirnya, dan tidaklah ia di akhir hayatnya kecuali ia kemudian mendapatkan fitnah, yaitu dibuat mainan oleh anak-anak kecil, seperti diperolok-olok oleh anak-anak kecil. Dengan seperti itu, karena doanya Sa'd bin Waqqas yang terzalimi, seperti itu. Ini menegaskan bahwasanya kalau kita doa, ya Allah panjangkan usia kita, itu jangan berhenti di situ, seperti itu. Jadi usia yang bertambah kalau kemudian tidak dibarengi dengan ibadah, itu termasuk dari adab dengan al-haraman munsia. Nabi Muhammad SAW meminta yang namanya perlindungan dari al-haram al-munsi. Apakah itu? Tua renta yang dilupakan oleh anak-anaknya. Seperti itu. Jadi panjang usia tidak menegaskan bahwasannya panjang amalnya juga. Oleh karena itu, ya ketika kita berdoa, ya Allah panjangkanlah usia kami dan berkahilah usia kami. Jadi harus ditambah dengan keberkahan, ditambah dengan ibadah, ditambah dengan ketakwaan. Demikian yang kita sampaikan. Semoga kita dijauhkan daripada perbuatan zalim, daripada berbuat orang-orang yang zalim yang berusaha menzalimi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.